Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Jaringan alam semesta virtual, jembatan surgawi. 3 siluet muncul di pulau yang indah. Mereka semua adalah pejuang mutlak dari perusahaan alam semesta virtual. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan, Kaisar Giok. Penjaga Bevin membungkuk hormat. Apakah pertempuran Luo Feng di level 3 sudah dimulai? Tanya Jade. Baru saja, dia baru saja mencapai akhir level ketiga. Kata penjaga Bevin. Bevin adalah penjaga seluruh jembatan surgawi, dia yang paling akrab dengan kondisi dan kemajuan semua orang. Bahkan Truyan atau Tongnan Emperor, tingkat prajurit absolut itu, mereka tidak dapat segera mendeteksi orang lain yang bertarung di jembatan. Mereka semua mengandalkan Bevin. Siarkan situasi pertempurannya. Jade menekankan. Ya, Bevin melambaikan tangannya dan layar dengan panjang 10 meter dan lebar 8 meter segera muncul. Rekaman di atasnya adalah jembatan surgawi yang diselimuti kabut putih. Luo Feng berdiri dan menatap kabut. Ini akan segera dimulai. Mata Jade berbinar. Melihat bentuknya, dia tampak percaya diri. Truyan tersenyum, dia mungkin tidak menggunakan pertarungan jarak dekat kali ini. Jawab Tongnan. 3 makhluk mutlak semua menonton layar. Kaisar Giok mengawasi di bawah perintah Kesatria 9 Bilah, memantau kemajuan dan prospek angkatan baru. Kaisar Tongnan hanya mengikuti Jade dan Truyan untuk menonton. Truyan adalah orang yang benar-benar ingin menonton ini, karena Luo Feng adalah seorang pemuda dengan prospek bagus dari Sekte Tablet 9 Alam Semesta. Biarkan saya melihat kemajuan Anda dari 10 tahun ini. Saya tahu Anda berlatih dalam darah mengambang adalah pilihan yang tepat. Benar Yan berpikir dalam. Pada akhir tingkat ketiga, aku memilih. Luo Feng melihat kabut di depannya, pengendali. Kabut besar di hadapannya bereaksi seperti 2 level sebelumnya. Cairan hitam terbang keluar dan segera membentuk pria berpakaian hitam. Yang ini berada di pesawat ulang-alik awan gelap, membawa tongkat panjang emas. Topengnya mengungkapkan matanya yang terkunci pada Luo Feng. Kamu ingin lulus level 3? Benar. Luo Feng tersenyum. Bergemuruh, segera energi emas berdesir di sekelilingnya. Batang panjang emas gelap di belakangnya segera menembakkan sinar cahaya emas. Ini segera membentuk 9 bilah yang tertutup cahaya. 9 bilah ini bertindak sebagai fondasi dan beresonansi satu sama lain, menyebabkan energi bilah yang tak terhitung jumlahnya memancar, hampir seperti pasukan yang diarahkan. Tingkat 3 persenjataan Nansen, pedang surgawi, juga domain pedang. Dibandingkan sebelumnya, Luo Feng benar-benar mampu mengendalikan domain pedang ini seperti lengannya sendiri. Energi di dalamnya berkumpul menjadi satu tubuh. Pedang surgawi, pria berpakaian hitam itu tertawa dingin. Rumble, lingkungan pria berpakaian hitam itu juga mulai dipenuhi dengan energi emas. Dalam sekejap, domain pedang serupa terbentuk. Ping, peng, 2 domain bilah bundar berbenturan berulang kali, menyebabkan sejumlah besar energi bilah beriak. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah melewati level 2, kamu dapat dengan mudah melewati level 3. Pria berpakaian hitam itu berdiri jauh di udara, tertawa, level 3 ini jauh lebih sulit daripada level 2. Pergi, dia menunjuk Luo Feng dan segera dari 9 bilah di dalam domain bilahnya, 8 di antaranya bersatu. Benang emas terjalin di antara mereka, menjadi bilah emas buram besar. Domain pedang Luo Feng segera pecah. Bilah emas besar itu seperti kapal besar yang melaju melewati ombak. Pergi, Luo Feng menunjuk. 9 bilah di sekitar segera berkumpul, sejumlah besar ukiran emas kompleks terjalin, dengan cepat membentuk bilah emas besar. Dengan gemuruh, Luo Feng mengendalikan pedang besar dan menandingi pedang besar lawan di udara. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 1000 kali. Hanya mengandalkan 8 bilah menjadi satu, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Luo Feng menatap pria berpakaian hitam di udara. Haha, jangan terburu-buru. Dengan tawa gila, karena kamu ingin mati dengan cepat, aku akan memenuhi keinginanmu. Segera bilah terakhir dari sekitar pria berpakaian hitam itu bergabung dengan yang lain ke dalam bilah besar itu, menyebabkan bilah besar itu tumbuh lebih banyak lagi. Luo Feng dan pria berpakaian hitam itu menyatukan 9 bilah. Namun lapisan luar mereka memiliki perbedaan. Ukuran Luo Feng sendiri lebih besar, dan bilah besar pria berpakaian hitam itu tampak lebih kental, dengan lebih banyak benang emas. Tapi, itu secara keseluruhan lebih kecil. Kamu akan kalah. Mata pria berpakaian hitam itu terbakar api. Gemuruh, kedua bilah besar itu bentrok lagi dan bilah Luo Feng segera terlempar ke belakang. Pria berpakaian hitam itu segera mengendalikannya untuk menusuk ke arah Luo Feng. Memang kuat. Mata Luo Feng berbinar. Pesawat ulang-alik awan gelap mulai melengkung dan segera sekelilingnya dipenuhi dengan 100 gambarnya.
100 gambar benar-benar mengelilingi area dengan diameter 1000 meter, juga gerakannya yang tidak terduga telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal, setiap penghindaran sangat cepat. Sama seperti kilat, itu membuat pedang emas besar lawan benar-benar tidak dapat mengejarnya, dan Luo Feng secara bersamaan mengendalikan pedangnya untuk memblokir pedang lawan. Gemuruh. Setiap bentrokan, dalam hal pelanggaran, Luo Feng tampak dirugikan. Namun dalam hal pergerakan, hanya mengandalkannya saja, Luo Feng mampu menghindari setiap serangan, sungguh luar biasa. Di pulau yang indah, Kaisar Truyan yang tinggi dan kokoh, Kaisar Tongnan yang kurus, Kaisar Giok yang cantik semua menonton siaran di layar dan tertawa. Haha, bajingan ini, dia memperlakukan jembatan surgawi sebagai kesempatan untuk belajar dan maju lebih jauh. Benarian tertawa keras. Kaisar Langit mengangguk, gerakannya telah mencapai level ketiga. 100 utas, tetapi hanya mengandalkan level 100 utas ini, dia seharusnya tidak dapat dengan mudah menghindari serangan persenjataan Nansen. Yang utama adalah Luo Feng. Gerakannya, dia jelas mulai memahami dasar hukum ruang alam semesta. Karenanya, setiap gerakan yang dia lakukan bergema dengan itu. Petik 2. Benar, dia benar-benar mulai memahaminya. Kaisar Tongnan mengangguk. Dasar hukum asal-usul ruang alam semesta, dia sudah melihatnya sekilas. Benarian tersenyum dan mengangguk. Level macam apa 3 orang ini? Mereka semua diberi gelar kaisar. Mereka adalah makhluk yang dapat segera menerima gelar anggota abadi di dalam kota kekacauan utama, jauh melebihi 13 jenderal itu dari sebelumnya, atau penguasa planet Yunmo. Jika Luo Feng dapat dikatakan telah mulai memahami sedikit dasar hukum ruang alam semesta, maka ketiganya dapat dikatakan telah mencapai dasar mutlak baik hukum ruang maupun waktu. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk benar-benar memahami mereka sepenuhnya, maka mereka secara alami dapat melihat kemajuan Luo Feng. Sedikit menyentuh dasar hukum, selama dia tidak jatuh, prestasinya di masa depan tidak akan buruk sama sekali. Kaisar Giok tersenyum dan memuji. Lihat betapa indahnya gerakannya, gerakan busurnya begitu bersih dan presisi. Ini mengikuti busur riak waktu. Truyan melengkapi dan berseru, bahkan Bolan itu, mempelajari ruang dan waktu, gerakannya mampu menghasilkan hampir 10.000 gambar. Namun, busur itu tidak sesempurna dan setepat itu. Jade mengangguk dan tersenyum. Luo Feng menggunakan gerakan 100 benang. Dengan pegangan yang dia miliki di landasan hukum ruang angkasa, setiap kali pedang besar emas lawan menusuk ke arahnya, dia akan mengikuti rute yang paling sempurna dan optimal untuk menghindar. Hampir seperti arus bawah laut, menggunakan energi dan metode paling sedikit untuk berenang. 9 bilahnya menyatu menjadi satu. Jika dibandingkan dengan milikku, itu memang berbeda. Luo Feng mengandalkan formasi dan gerakan bilah surgawi untuk memblokir, secara bersamaan mengamati dan mempelajari lawan tentang bagaimana dia menggunakan persenjataan Nansen. Pertama, perpaduan 9 bilahnya lebih kental, ini mencerminkan pemahamannya yang lebih kuat tentang gambar rintik hujan. Kedua, setelah 9 bilahnya menyatu, serangannya tidak dapat diprediksi dan bilahnya terus berubah. Ini sangat mistis. Jadi jika saya hanya mengandalkan 9 bilah menjadi satu, saya tidak bisa memblokirnya. Luo Feng berpikir, jelas, 9 bilahnya menjadi satu. Masing-masing dari 9 bilah mewakili bentuk, kondisi, pertukaran, dan kedalaman gambar rintik hujan yang berbeda. Dan aku belum bisa melakukan ini. Satu-satunya kekuatanku adalah, aku sudah menyentuh seutas benang dari dasar hukum asal. Mata Luo Feng berbinar, baiklah, mari kita akhiri. Di tengah udara, pria berpakaian hitam itu mengamuk, jika kamu memiliki keterampilan, jangan menghindar. Apa gunanya menghindar? Lalu, Luo Feng tiba-tiba berhenti, semua gambar benar-benar menghilang. Pria berpakaian hitam itu terkejut tetapi bahagia di dalam. Pergi dan mati, Luo Feng dengan dingin menunjuk ke arahnya. Siu, bilah emas besar yang dikendalikan Luo Feng tidak kikuk seperti sebelumnya, tetapi segera mengikuti busur sempurna yang misterius. Dengan kecepatan yang luar biasa, itu mencapai tepat di depan wajah pria berpakaian hitam itu. Itu cepat, terlalu cepat. Apa masih tersesat dalam keterkejutannya, pria berpakaian hitam itu terkejut menemukan bahwa pedang emas besar milik lawan telah mencapai di depannya. Sial, dia nyaris tidak berhasil memblokirnya dengan tongkat panjang emas di punggungnya, menggunakan seluruh tongkat panjang untuk memblokir pedangnya. Dengan bentrokan, bilah besar emas itu sedikit bergerak dan ujung yang sangat tajam melengkung dan menembus kepala pria itu, segera menembus kepalanya. Waktu yang dihabiskan untuk membedah fondasi mungkin lebih lama, membutuhkan pemahaman dan kondisi yang sangat tinggi. Namun kekuatannya, jika dibandingkan dengan cara penggunaan sederhana yang dangkal ini, jauh lebih kuat. Luo Feng mengungkapkan senyum dan melihat ke depan. Kabut menghilang dan level 4 muncul, menuju ke atas.
bergemuruh. Di kejauhan, Luo Feng bisa dengan jelas melihat jembatan yang diselimuti pedang menakutkan seperti kabut abu-abu. Darah Mengambang pernah menyebutkan bahwa melewati level 3 adalah sebuah terobosan. Saya tidak mengharapkan itu dari level 4 dan seterusnya, bahkan pemandangannya berubah. Luo Feng tertawa saat dia terbang dan bergegas menuju badai abu-abu. Di tengah pulau yang indah. Semudah itu, Kaisar Giok terkejut. Seharusnya tidak sesederhana itu. Dia hanya berhasil melihat sekilas dasar hukum, seharusnya tidak sesederhana itu untuk mengalahkan level ketiga. Kaisar Tongnan juga terkejut. Ini kesadarannya. Mata Kaisar Truyan berbinar, kekuatan kesadarannya beberapa kali lebih kuat daripada jenius level 1 alam semesta lainnya. Dan karena ini, ketika dia mengendalikan senjatanya, kekuatannya sedikit lebih kuat dari yang diharapkan. Kesadaran Luo Feng adalah kesadaran binatang bertanduk emas itu. Kuat, itu normal. Sementara Truyan, Jade dan Tongnan sedang berdiskusi. Menunggu di samping mereka adalah Bevin yang berpikir di dalam, menurut perintah dari atas untuk mempromosikan persaingan di antara kumpulan jenius ini, saya harus mengirimkan informasi ini ke Rongjun, Jia Laixi, Bolandel. Penjaga Bevin segera mengirim berita bahwa Luo Feng melewati level 3 ke kelompok jenius yang berlatih keras. Rongjun, Jia Laixi, Bolan, Qian Sui, Tao, Gu Siluo, Wuka. Mereka semua menerima berita itu pada waktu yang sama. Rongjun berada di dalam tempat pelatihan di alam semesta primal, ini adalah kota alam semesta yang mewah. Di dalam balkon gedung pencakar langit. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kami datang ke kota kekacauan utama. Rongjun dengan rambut berantakan dan bertelanjang kaki yang memegang pisau pemecah tanah berdiri di puncak gedung pencakar langit dan sedang mengamati kota di bawahnya. Ini adalah kota yang sangat dia kenal, dan dia memiliki banyak kenangan indah, ayah. Rongjun bergumam pelan. Berapa lama? Berapa lama lagi bagi saya untuk menjadi abadi dan bagi saya untuk mendapatkan kembali nama Tuman? Berapa lama lagi sebelum aku bisa membunuh bajingan itu? Rongjun berkata dengan lembut, ayah, ini sulit bagiku, hatiku terasa sangat berat. Matanya dipenuhi air mata. Aku harus menanggungnya. Saya akan bertahan di perusahaan alam semesta virtual. Saya akan menjadi talenta paling luar biasa di generasi kita, saat ini dibandingkan dengan Bolan, saya lebih lemah. Namun dalam 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, saya pasti akan melebihi dia. Sampai akhirnya aku akan memiliki kekuatan untuk membunuh bajingan itu sendiri. Aku akan pergi ke planet kekaisarannya, masuk ke negara dewanya dan menghancurkan semua miliknya, membiarkan dia menyesal saat dia menghadapi kematian. Mencengkeram tinjunya, air matanya berlinang. Dendam ini diukir ke dalam jiwanya dan dia harus melampiaskannya sesekali. Gemuruh. Rongjun melambaikan tangannya, segera gambar yang disimulasikan menghilang, kembali ke tempat latihan yang luas dan tak berujung. Tempat latihan ini memiliki panjang dan lebar beberapa ratus km, dan bahkan lebih besar dari milik Luo Feng. Guru mendemonstrasikan formulir pertama untuk saya. Selama saya lulus level 3, setidaknya saya bisa mendengarkan kelas dari yang lain di sekte tablet kapak besar, ini pada gilirannya akan meningkatkan kecepatan peningkatan saya lebih jauh. Rongjun berpikir, dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa melewati level 3 dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, satu-satunya tujuanku adalah melampaui Bolan. Rongjun berpikir, adapun yang lain, dia tidak merasakan ancaman sama sekali dari mereka karena dia telah melewati level 2 di tahun keempat. Kecepatan ini jauh melebihi orang lain. Rongjun melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu ke layar di lengannya. Di atasnya ditampilkan pesan baru, membuatnya curiga, ini email dari Watchman Bevin. Apakah orang lain melakukan terobosan? Semua orang melewati level 2 setelah saya, dan level 3 jauh lebih sulit daripada level 2. Mereka tidak bisa lebih awal dari saya. Apakah itu Bolan? Tapi Bolan baru saja melewati level 4,5 tahun yang lalu. Saat berjalan lebih jauh, kesulitannya meningkat pesat, itu akan menjadi setidaknya 10 tahun sebelum dia memiliki harapan untuk melewati level 5. Petik 2. Dipenuhi dengan rasa ingin tahu, Rongjun memerintahkan, buka. Surat terbuka secara otomatis. Luo Feng, yang untuk pertama kalinya mencoba jembatan surgawi dalam 10 tahun baru saja melewati level 2 dan 3. Dia sekarang mencoba level keempat. Petik 2. Rongjun segera menatap dengan mata terbelalak. Tuhanku, yang ketiga, dia telah melewati level ketiga. Rongjun tidak bisa mempercayainya, saya melewati level 1 dan 2 lebih awal darinya, dan saya bahkan memiliki seorang guru untuk menginstruksikan saya setelahnya, bagaimana mungkin? Orang gila, orang gila. Rongjun menatap dengan mata terbelalak, penuh dengan keterkejutan. Wilayah surga dan tanah. Di taman villa tertentu, Jia Laixi berjubah hitam muncul dari udara.
Ada surat. Jia Laisi menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, sebuah surat ditampilkan dan dia dengan lembut mengetuk untuk membukanya. Detail suratnya sederhana. Luo Feng, yang untuk pertama kalinya mencoba jembatan surgawi dalam 10 tahun, baru saja melewati level 2 dan 3. Dia sekarang mencoba level keempat. Petik 2. Bagaimana ini bisa? Di sebuah villa tepat di samping Jia Laisi, prajurit besar yang gemuk, Tao, juga terkejut dengan kemarahan saat dia melihat ke layar, meraung, orang gila itu, dia benar-benar mencoba jembatan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun dan melewati keduanya. Tingkat 2 dan 3. Gila, dia benar-benar gila. Tidak memungkinkan. Anggota awal mutlak yang tampan Jian Mo, yang memiliki rambut hijau dan ukiran di wajahnya terkejut ketika dia melihat ke layar, aku bahkan belum lulus level 2 dan dia benar-benar lulus level 3? Setelah ledakan Luo Feng, di antara kelompok jenius, Bolan telah melewati level 4 dan Rong Jun dan 7 lainnya telah melewati level 2, semua orang hanya melewati level 1. Seseorang harus tahu, dari 7 yang lulus level 2, Long Yun berada di wilayah primal. Tao, Jia Laisi dan Gusi Luo berasal dari wilayah langit dan bumi. Satu-satunya dari awal mutlak adalah Rong Jun, Qian Sui dan Wuka. Itu berarti bahwa orang lain yang memasuki wilayah awal mutlak Jiang Mo, Lancelot dan Ai Chen De masih terjebak di tingkat 1. Tidak memungkinkan. Bagaimana orang gila ini bisa meningkat begitu banyak? Wilayah surga dan bumi kami memiliki hampir 100 orang. Perbedaan mereka dari Luo Feng seharusnya tidak terlalu besar. Bagaimana bisa seperti ini? Ketika berita tentang terobosan Luo Feng menyebar, itu membuat sekelompok jenius yang diam-diam bersaing semua terpana. Luo Feng sudah memulai upaya level 4-nya. Di tengah badai yang gelap, jembatan itu ditelan angin kencang. Luo Feng berdiri di jembatan dan matanya menatap ujung badai yang jauh. Dari dalam terdengar suara, pilih lawanmu, petarung, pengontrol, ahli hipnotis, pilih siapa saja, mengalahkannya akan membuatmu mencoba level 5. Pengendali, Luo Feng berkata langsung. Gemuruh, siluet manusia tiba-tiba terbang keluar dari badai. Mengenakan baju besi putih perak, sepatu bot putih dan menginjak pesawat ulang-alik awan gelap. Sambil membawa tongkat panjang emas gelap, matanya di bawah topeng putih perak menatap Luo Feng. Menurut perhitungan darah mengambang, kesulitannya meningkat pesat seiring berjalannya waktu, dan lompatan level menjadi semakin tidak masuk akal. Luo Feng berpikir, saya tidak tahu seberapa kuat level 4 ini. Karena darah mengambang memiliki beberapa detail di jembatan surgawi itu sendiri, Luo Feng memiliki beberapa perkiraan di dalamnya. Dia yakin bisa melewati level 3 sebelumnya, sedangkan untuk level 4, dia sepertinya tidak memiliki jaminan sama sekali. Namun bahkan tanpa itu, dia masih harus mencobanya. Orang berpakaian perak, aku harap kamu menggunakan kemampuan terkuatmu. Luo Feng berteriak. Terkuat, pria berpakaian perak berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya tahu satu gerakan, jika Anda dapat memblokirnya, saya akan kalah. Kamu hanya tahu satu gerakan? Luo Feng terkejut. Terima. Pria berpakaian perak itu menunjuk Luo Feng. Bersamaan dengan itu, tongkat panjang emas gelap menembakkan bilah kecil emas buram yang tak terhitung jumlahnya. Benar, itu hanya kabur. Sejumlah besar bilah segera melayang di depannya, diresapi dengan benang hukum asal emas yang menenun dan bergabung dengan mereka. 1.600 bilah emas kecil. Tatapan Luo Feng menyapu, dengan sangat cepat menghitung dengan akurat. Ketika kesadaran jiwa seseorang mencapai tingkat Luo Feng, itu mungkin tidak pada tingkat AI, tetapi setidaknya itu masih akan jauh lebih kuat daripada komputer di bumi dari masa lalunya. Ada total 10.081 bilah kecil di persenjataan Nansen. 9 tingkat persenjataan Nansen menggunakan semua bilah untuk membentuk satu serangan yang menakutkan. Luo Feng berpikir, dia menggunakan 1.600 bilah, maka itu harus menjadi bentuk keempat. Bentuk ketiga adalah pedang surgawi, ketika menggunakan 9 bilah sejati, masing-masing terdiri dari 81 bilah kecil, maka bentuk ketiga saja menggunakan total 729 bilah emas kecil. Bentuk keempat, kekuatan optimal, membutuhkan 1.600 bilah kecil. Ini membentuk pilar emas setinggi 10 meter, hampir seperti pilar ruangan besar. Untuk dapat menggunakan ini di alam semesta level 1, seseorang pasti akan dianggap tak terkalahkan, dan akan sulit untuk menemukan lawan sama sekali. Sebelum pria berpakaian perak itu, 1.600 bilah kecil melayang dengan jarak tertentu. Dengan benang emas kompleks yang tak terhitung jumlahnya menenun melalui mereka, seluruh penampilan pilar itu sangat kompleks, hampir seperti pilar totem sama sekali. Bentuk keempat persenjataan Nansen, kekuatan optimal. Ini tidak heran dia hanya memiliki satu gerakan. Luo Feng menatap dengan mata terbuka lebar. Bentuk keempat sangat sulit, untuk membentuk pilar totem, persyaratan tentang ruang dan hukum emas sangat tinggi.
Itu berarti untuk sepenuhnya menempatkan domain pedang ke dalam pilar totem itu, dan sekali dilepaskan, itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pilar totem memiliki kekuatan ekstrim. Saat itu terbentuk, ayunan santai bisa menghancurkan gunung atau lautan besar dan menciptakan tsunami. Terima, pria berpakaian perak itu meraung. Aku akan melihat seberapa kuat gerakan ini. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan melepaskan 100 gerakan benangnya. Gerakannya sudah mistis dan sempurna, sambil menghindar, dia dengan cepat melepaskan bilah surgawi 9 bilah menjadi 1, bilah besar emas itu segera membentuk busur dan menusuk ke arah pria berpakaian perak itu. Dengan beberapa pemahaman tentang landasan hukum ruang angkasa, serangan Luo Feng sangat cepat. Sebelumnya ketika dia menggunakan ilusi 7 bilah, pipa Dutchman untuk melewati level 2, lawan hanya bisa mengandalkan 2 bilahnya untuk membela diri, mendasarkan pertahanannya pada keberuntungan untuk menangkis serangan Luo Feng. Namun sementara tusukan terakhir yang sebenarnya tampak sederhana, itu sangat cepat sehingga lawan bahkan tidak bisa bereaksi. Selama level 3, itu juga sangat cepat dan bersama dengan keuntungan kekuatan kesadarannya, dia membunuh lawannya. Rumble, pilar totem besar mulai berguling. Ruang di sekitarnya langsung melengkung. Pada titik ini, pilar totem yang bergulir sepertinya menekan ruang di sekitarnya. Peng, pilar itu terlalu besar. Dengan sedikit gulungan, itu menutup jarak yang sangat jauh dan berbenturan dengan bilah besar emas Luo Feng. Hanya dengan satu kali benturan, bilah besar itu langsung hancur dan terpisah kembali menjadi 9 bilah. Hah, pilar totem di udara segera menyapu dan ruang melengkung di sekitar mempengaruhi gerakan Luo Feng. Itu terlalu cepat, Luo Feng bahkan tidak bisa menghindar dan pilar itu langsung berbenturan dengan tubuhnya. Tingkat 4, gagal. Jembatan surgawi, pusat pulau. Kaisar Yan sejati, Kaisar Giok, dan Kaisar Tongnan menyaksikan layar melayang di depan mereka. Pertempuran itu sangat singkat, dan dalam beberapa detik selesai. Itu normal baginya untuk kalah. Benar Yan mengangguk. Tongnan juga berbicara, persenjataan Nansen memiliki total 9 bentuk. Namun, mereka dibagi menjadi 3 level utama. Bentuk pertama ke bentuk ketiga, keempat sampai ke-6 dan terakhir ke-7 sampai ke-9. Bentuk ketiga pada akhirnya masih didasarkan pada level 1, dan kekuatan keempat jelas jauh lebih tinggi, itu normal baginya untuk kalah. Dia baru berlatih di kota kekacauan utama selama 10 tahun, kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Jade tersenyum, hanya 10 tahun dan dia melihat sekilas esensi hukum ruang angkasa, dan tingkat kesadarannya sekuat itu. Kejutan yang tidak terduga, Luo Feng ini adalah kejutan yang tidak terduga dari perjalanan saya ke sini. Dia bahkan lebih kuat dari Rong Jun. Dari apa yang saya lihat, dia mungkin bisa melampaui Bolan di masa depan. Benar kata Yan. Haha, masih terlalu dini, jangan terlalu sombong, Bolan memiliki terlalu banyak keunggulan. Kaisar Tongnan dan Kaisar Giok keduanya tertawa. Ngomong-ngomong, aku mengharapkan hal-hal hebat darinya. Benar kata Yan. Pada saat ini, di tengah pulau, Rong Jun muncul, dan mengikutinya, prajurit gemuk Tao, Wuka, banyak lagi mulai muncul. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan dan Kaisar Giok tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat sekelompok pemuda tiba. Pada saat yang sama, mereka meninggalkan alam semesta virtual dan menghilang. Bevin, Wuka berteriak, Luo Feng lulus level 3? Sekelompok pemuda manusia dari berbagai ras memandang Watchman Bevin. Penjaga Bevin tersenyum, ya, barusan. Tingkat 4, Savage Rong Jun bertanya. Segera kelompok di sekelilingnya menahan napas, Luo Feng melewati tingkat 3 sudah cukup tinggi. Jika dia melewati tingkat 4 juga, kelompok itu mungkin akan hancur. Tidak peduli seberapa besar perbedaannya, seharusnya tidak sebesar itu. Dia tidak berhasil, kata penjaga Bevin. Bagus. Kelompok itu menghela nafas lega. Setidaknya dia masih dalam jangkauan pengejaran, namun setelah itu banyak dari mereka mulai merasa tidak berdaya. Mereka semua jenius mutlak di alam semesta, dan saat ini mereka dipaksa oleh seseorang untuk merasa seperti mereka tidak bisa mengikuti. Sebelum datang ke kota Primal Chaos, dia dan aku tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melewati level 2 dan dia sudah melewati level 3. Jiang Mo mencengkeram tinjunya erat-erat. Diselimuti energi kekacauan, kota kuno yang telah ada selama triliunan tahun, kota kekacauan utama. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan rambut panjang. Luo Feng melambaikan tangannya, energi tajam melilitnya dan dia dengan cepat memotong rambutnya ke keadaan pendek aslinya. Setelah itu dia melompat turun dari balkon ke gang. Luo Feng, kamu telah berhasil melewati level 2 dan 3. Anda telah diberi hadiah 6.000 poin dan 2 kesempatan lagi untuk mempelajari tablet. Apa rencana Anda? Dalam benaknya suara Babatas bergema. Aku sudah melewati level ketiga.
Karena itu masalahnya, saya memiliki hak untuk mendengarkan kelas yang diberikan oleh prajurit yang kuat. Luo Feng tersenyum, adapun 6.000 poin, aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Hanya karena saya pendatang baru, saya mendapatkan 10 kali lipat dari jumlah tersebut. Ketika saya meninggalkan kotak kekacauan utama, saya khawatir mendapatkan poin akan sangat sulit. Petik 2. Poin, saya hanya bisa mendapatkannya sesuai dengan metode perusahaan alam semesta virtual, maka saya harus menyimpannya. Adapun 2 kali belajar, sudah sekitar 10 tahun sejak saya mempelajari tablet 9 Universe. Karena saya memiliki banyak pertanyaan sekarang, saya akan menggunakan salah satu peluang itu hari ini. Luo Feng berjalan di gang, dengan sangat cepat mencapai jalan utama, adapun kesempatan kedua, tidak ada terburu-buru sama sekali. Saya akan menggunakannya di masa depan. Petik 2. Gerakannya seperti kilat, sangat cepat mencapai pintu masuk kediaman pemimpin kota. Wilayah ini sangat besar. Luo Feng mengikuti jalan yang sudah dikenalnya dengan cepat ke gang ruang rahasia yang besar. Mengikuti rute itu, dia bisa melihat pintu perunggu besar di sepanjang sisinya, dan dia dengan sangat cepat mencapai pintu yang bertuliskan 9 Universe. Tuan Kandeli, Luo Feng membungkuk pada penjaga bermata 3 di depan pintu. Kandeli tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia menutup matanya sejenak dan membukanya. Tidak buruk, kamu telah meningkat sedikit, kamu memiliki 2 kesempatan untuk belajar sekarang. Saya siap untuk menggunakannya sekarang. Luo Feng menekankan. Keberuntunganmu bagus, tidak ada orang di dalam sekarang. Kandeli tersenyum dan menunjuk ke pintu perunggu besar di belakangnya. Dengan gemuruh, pintu secara bertahap terbuka dan energi kekacauan yang tebal berputar di dalamnya. Bagian dalam tampak seperti buram total. Namun Luo Feng senang, terima kasih Tuhan. Dia bergegas ke ruang pelatihan rahasia. Di dalam ruangan, energi kekacauan berputar di sekitar tablet kekacauan utama yang besar. Setiap kesempatan untuk mempelajari ini sangat berharga. Meskipun ada banyak orang di kota kekacauan utama, kadang-kadang mengharuskan kita untuk mengantri dan menunggu untuk masuk, namun terkadang hanya ada aku. Luo Feng segera bergegas untuk berdiri di depan tablet. Tatapannya mendarat di gambar pertama tablet, gambar rintik hujan. Gambar itu memiliki 9 tetes, dan bersembunyi di dalamnya adalah kekuatan dan misteri yang luar biasa, segera menarik perhatian dan kesadaran Luo Feng di dalamnya. Pada saat ini, 3 tubuh Luo Feng semua tenggelam dalam gambar tetesan hujan. Setiap tetes mewakili simulasi yang berbeda dalam pikiran mereka. Namun, hanya ada 1 tetes yang tidak lagi menjadi misteri bagi Luo Feng. Dia telah benar-benar melihat dan memahami fondasi 1 tetes itu. Gambar tetesan hujan, ada total 9 tetes dan misteri. Ketika prajurit normal mempelajari gambar rintik hujan, selama mereka memahami setiap misteri, mereka dapat menggunakannya dan itu akan dianggap lewat. Namun Luo Feng tidak puas hanya dengan itu. Dia ingin mempelajari fondasinya sepenuhnya dan memahaminya sepenuhnya. Misalnya, dalam sebuah kertas ujian, ada pertanyaan normal dan pertanyaan tambahan. Menyelesaikan semua yang normal akan mendapatkan 100 poin. Jika seseorang menyelesaikan semua itu dan yang ekstra juga, mereka akan mendapatkan 150 poin. Pemahaman prajurit normal tentang gambar rintik hujan biasanya hanya akan mencapai level 100 poin. Dan sekarang Luo Feng memiliki nilai sekitar 90 poin terhadap 8 tetes lainnya. Adapun 1 tetes, dia telah mencapai level 150 poin. 9 tetes, jika seseorang memahami semuanya, biasanya mereka bisa melewati level ketiga. Namun Luo Feng memiliki 8 dari mereka yang mendekati level kelulusan, dan salah satunya sepenuhnya disempurnakan. Yang harus saya lakukan sekarang adalah tidak terburu-buru mempelajari gambar hujan gerimis, tetapi untuk sepenuhnya mencapai tingkat kesempurnaan gambar rintik hujan. Luo Feng sangat jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Saat tenggelam dalam tablet 9 alam semesta, pemahaman Luo Feng yang besar tentang itu mulai muncul ke permukaan. Saat dia mencapai tingkat pemahaman yang baru, dia tidak bisa menahan senyum. Keluar, sebuah suara memasuki pikirannya. Keluar, 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 keluar. Suara itu semakin keras terus-menerus, bergema terus-menerus di dalam pikirannya, memaksa Luo Feng untuk bangun dari dunia mimpi mistis di dalam dan menggertakkan giginya dan terbang keluar. Sayang sekali, sudah waktunya lagi. Di luar kamar, sudah ada 3 orang yang menunggu. Sayang sekali, kalau saja aku bisa tinggal di sana lebih lama. Luo Feng berjalan di sepanjang gang di luar kediaman. Dia merasakan kerinduan untuk kembali. Mempelajari tablet adalah perasaan yang terlalu indah. Itu tidak sama dengan studi yang melelahkan secara mental, tidak ada rasa lelah sama sekali saat menatap tablet. Bahkan sampai pada titik di mana seseorang tidak harus secara aktif mempelajarinya. Tetapi selama seseorang terpikat olehnya, itu saja yang menyebabkan banyak pemahaman. Saat ini, sejauh menyangkut 8 keajaiban gambar rintik hujan lainnya,
Aku seharusnya sudah lewat, pikir Luo Feng. Jika mereka dianggap berada pada level 90 poin sebelumnya, saat ini mereka semua seharusnya 100. Namun, tujuan saya adalah membuat mereka semua berada pada level 150 poin. Luo Feng tersenyum. Semakin jauh dia pergi, semakin sulit jadinya. Pertanyaan tambahan selalu jauh lebih sulit daripada pertanyaan normal. Alasan untuk ini adalah bahwa memahami seluruh fondasi dibandingkan dengan hanya menggunakannya, kesulitannya jauh lebih tinggi. Bernafas. Luo Feng menatap ke langit, dia tidak pernah sesantai ini dalam waktu yang lama. Melihat ke langit yang jauh, banyak benang kristal yang terjalin di antara ruang, dan sejumlah besar ukiran yang kompleks berputar. Alam semesta adalah hal yang sangat luas. Hukumnya terlihat jelas untuk dilihat orang lain sekarang, namun bahkan dengan itu terungkap, memahaminya masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Mata Luo Feng berbinar. Akhirnya menerobos. Luo Feng menjadi kabur dan bergegas ke tempat latihannya sendiri tidak jauh dari kediaman pemimpin kota, di dalam ruang istirahat. Dunia internal Luo Feng. Dalam benua emas yang luas, gunung hitam seperti binatang bertanduk emas dan klan Mosa berpakaian hitam Luo Feng semua melihat ke langit dengan gembira. Akhirnya menerobos ke tingkat penguasa domain. Dari alam semesta tingkat 9 ke tingkat penguasa domain, evolusi normal akan membutuhkan sekitar 500 tahun, kadang-kadang plus atau minus 100 tahun, tidak ada angka pasti. Dan Luo Feng, menggunakan pengelompokan logam yang optimal, telah meningkatkan evolusi dan ekspansi dunia internal menjadi efisiensi 56 kali. Secara teori, tahun ke-7 atau ke-8 Luo Feng di kota kekacauan utama seharusnya menjadi tahun terobosan binatang itu. Namun itu terlambat total 3 tahun? Salah satu alasannya adalah karena evolusi membutuhkan waktu lebih lama. Namun, alasan kedua adalah bahwa itu adalah kesalahan Luo Feng sama sekali. Saat Luo Feng tenggelam dalam ruang kerjanya selama 10 tahun terakhir, 3 tubuh semuanya berlatih dengan keras. Setiap kali dia bangun biasanya antara 3 sampai 4 bulan sekali. Menelan logam dunia internal seperti makanan seseorang, itu membutuhkan dosis yang sering, sama seperti orang normal yang kelaparan selama 3 hari. Setelah 3 hari dia masih tidak bisa memakan makanan selama 3 hari sekaligus. Satu teori. Satu asupan besar logam di dunia internal biasanya dapat bertahan selama 1 hingga 2 bulan. Namun, karena studi Luo Feng biasanya memakan waktu 3 hingga 4 bulan, setiap kali dia bangun, dia hanya bisa membiarkannya paling banyak mengkonsumsi logam senilai 1 hingga 2 bulan lagi. Ini memperlambat kecepatan evolusi. Pembelajaran Luo Feng sangat penting. Karena Babata tidak berani mengganggunya di saat-saat kritis, ini secara alami terjadi. Dan apakah itu Luo Feng atau Babata, keduanya sangat jelas. 30 tahun di kota kekacauan utama ini sangat penting. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk belajar. Adapun penundaan 2 hingga 3 tahun bagi binatang bertanduk emas untuk berevolusi, itu masih merupakan masalah yang dapat diabaikan. Mempelajari hukum adalah faktor yang lebih penting. Rumble, kabut dan energi emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi benua yang luas. Benua berkembang terus-menerus, sejumlah besar benua muncul, butuh beberapa saat agar semua lempeng tektonik terbentuk sepenuhnya. Semuanya menjadi sunyi. Evolusi dunia internal berhasil. Dari panjang dan lebar 9.000 km dari sebelumnya, tiba-tiba bertambah menjadi 100.000 km. Inti Luo Feng di dalam. Di dalam inti, galaksi pusaran air itu indah. Pada intinya adalah lubang hitam besar, dengan 8 lengan dan 8 lubang hitam kecil. Setelah evolusi sukses dunia internal, segera galaksi pusaran air mulai berubah pada tingkat yang mengejutkan. Gemuruh, lubang hitam pusat bersama dengan 8 lubang hitam lainnya, kekuatan menelan mulai meningkat pesat, planet-planet dan bintang-bintang di sekitarnya mulai ditelan semua, terutama karena lubang hitam pusat tumbuh lebih besar dan lebih besar, perlahan-lahan, bahkan yang kecil lainnya semakin tertarik ke tengah. Angsa, lubang hitam tengah mulai menelan sebanyak mungkin, menjadi lebih besar dan secara bertahap bergabung dengan 8 lubang hitam lainnya. Pada saat ini, galaksi pusaran air telah benar-benar lenyap meninggalkan 1 lubang hitam besar. Rumble, lubang hitam ekstra besar tiba-tiba runtuh dengan keras. Seluruh area hitam mulai menyusut di dalam inti, penyusutannya terlihat bahkan dengan mata telanjang. Keruntuhan lubang hitam ini membuat jantung bergetar. Dalam sekejap mata, seluruh lubang hitam telah menghilang dan di tempat di mana pusat lubang hitam itu berada, sebuah bola bundar berwarna abu-abu muncul. Bola bundar abu-abu itu seperti ular yang menumpahkan. Satu lapisan kulit terluar abu-abu terlepas, dan lapisan luar ini mulai mengembang dan mengembang. Lebih besar dan lebih besar, kulit terluar terus tumbuh, sampai sebesar seluruh inti, dan kemudian tumbuh sampai kulit bola bahkan mulai menyatu dengan inti itu sendiri sepenuhnya tanpa suara.
Ini menyebabkan inti Luofeng, inti internal mengalami perubahan khusus. Saat inti mulai berubah, dua tubuh di dalam dunia internal juga berubah. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa secara bersamaan berevolusi.